bukan hanya akan Allah ambil, lebih dari itu Allah akan mintai pertanggungjawaban. Dan mudah-mudahan dari sedikit syukur yang kita panjatkan kepada Allah kelak menjadi saksi kebaikan kita nanti di hadapan Allah. Dan kita bisa berkumpul di tempat yang baik, duduk bersilaturahim seperti ini, duduk di majelis ilmu. Nanti bumi yang jamaah sekalian duduki pada kesempatan hari ini, dia nanti akan bercerita di hadapan Allah. Sebagaimana ketika Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabat, lalu memulainya dengan penggalan dari surah Az-Zalzalah, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari di mana bumi akan bercerita. Maka ketika mendengarkan ayat ini, muka sahabat berubah menjadi pucat pasi. Kenapa? Karena sampai hari itu para sahabat belum pernah mendengar bahwa bumi itu bisa berbicara, bumi itu bisa bercerita. Lalu kemudian Nabi bertanya, tahu nggak kalian apa yang akan diceritakan oleh bumi? Maka sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nah, menariknya dari hadis ini adalah Nabi yang membacakan ayat, Nabi yang bertanya, Nabi juga yang jawab. Maka Nabi menyampaikan, bumi yang kalian pijak di atasnya, itu nanti dia akan bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan di atasnya. Nah, mudah-mudahan bumi yang kita gunakan untuk duduk pada kesempatan siang hari ini, dia nanti akan bercerita di hadapan Allah. Jamaah sekalian dirahmati Allah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang satu tema yang kita nukil dari kitab Nasaihul Ibad yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan kitab ini familiar kalau di pesantren-pesantren, dan ini juga bisa menjadi kalau kita bilang wasilah ya untuk apa? Untuk bisa mempelajari tazkiyatun nafs. Hari ini kita akan menukil hadis Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad ini, yang isinya berkenaan dengan 4 permata pada diri Bani Adam. Ada berapa? 4. Jadi 4 permata yang ada pada diri Bani Adam, dan insya Allah kita akan bagi menjadi 2 pertemuan insya Allah. Nabi SAW menyampaikan betapa spesialnya satu makhluk yang bernama Adam. Dan yang menjadi spesialnya lagi adalah Nabi Adam AS. Memang Allah ciptakan untuk menjadi penghuni bumi. Jadi kalau ada hari ini kemudian membuat ada satu artikel yang menurut saya ini memang orang bukan kerjaan. Dia membuat satu judul menggugat Nabi Adam. Jadi kenapa digugat? Kalau seandainya Nabi Adam itu tidak memakan buah larangan, maka kita akan ada di surga. Sebentar dulu, Nabi Adam itu mau makan ataupun tidak, memang diciptakan oleh Allah untuk bumi. Jadi jangan nyalakan Nabi Adam, biasanya jomblo ya kan. Kalau kayak gini, kalau di surga kan jomblo masih ada bidadari ya. Tapi kalau di dunia jomblo betulan sendiri. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pesan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini tentang 4 permata yang ada pada diri Bani Adam. Permata itu jemaah sekalian, harganya itu kalau misalnya grade-nya itu grade A lah, itu bisa sampai M. Jadi tahadus bin Iman dalam satu kesempatan mengantar jamaah umrah kemudian singgah di Abu Dhabi. Di depan Burj Khilafah itu ada satu tempat toko yang memang menyediakan berbagai macam permata terbaik lah di dunia, di kelasnya. Maka ada salah satu jamaah Ustaz minta antar Ustaz, kenapa? Tolong tawarkan permata. Ya, kalau permata pakai ditawar emang dibikin baju. Bilang nggak apa-apa lah, dia nggak bisa bahasa Arab. Ngomong apa bahasa Inggris gitu nah. Ustaz, pokoknya ngomong aja pakai bahasa kaumnya itu lebih mudah katanya. Oke, datang. Ngobrol dia di harga 1,2 M, sebesar ini, sebesar 1 kepala. Saya ngebayangin, itu baru 1 permata, itu harganya berapa? 1,2 M. Dan Allah menitipkan permata kepada Bani Adam itu 4, bukan cuma 1. Ini bahasa kiasan ya, kalau bahasa Indonesia itu sebut sebagai majas itu. Jadi Allah meletakkan permata pada diri Bani Adam itu 4, bukan cuma 1. Kalau 1 saja senilai 1,2, sekalipun dia menyampaikan ini, Ustaz, saya tuh punya permata bukan cuma ini. Di rumah tuh ada aja beberapa permata yang memang istri suka banget ngumpulin permata. Tapi saya itu tidak pernah merasakan ketenangan saat permata itu sudah saya pegang, sudah dikoleksinya. Justru itu saya bisa tenang, bisa nyaman hati ini kalau sudah bertawaf, kalau sudah sa'i, kalau sudah tahallul, dan kalau sudah bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi ternyata adilnya Allah itu jemaah sekalian, itu bukan lagi mungkin harganya ya. Adilnya Allah itu meletakkan ketenangan itu bukan di satu tempat,
bukan di satu benda, tapi di mana? Di hati. Kita di zaman sekalian, Allah titipin permata sebanyak apapun itu, kalau Allah tidak menurunkan ketenangan, gak happy kita. Kita misalnya lagi nggak tenang nih, kita menganggap bahwa tenang itu ada pada suatu tempat, bisa ke Eropa atau mungkin sampai ke Afrika Utara, bisa Afrika Selatan, bisa. Tapi kalau Allah tidak menitipkan ketenangan, bisa tenang nggak? Gak bisa. Tapi kita walaupun hanya di Balikpapan, kerjaannya di kantor rumah, masjid, kantor rumah, tapi Allah titipin ketenangan, bahagia kita. Kenapa? Sudah menjadi jaminan dari Allah. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Cuma Dia Allah yang mampu menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Cuma jadi ketenangan itu tidak diletakkan di ketinggian, di kedalaman, gitu ya. Dan ada sebagian kita tuh untuk menjadi ketenangan dengan surfing, diving misalnya, atau apalagi healing, walaupun mesti pulang-pulang pusing ya kan. Nah jadi jemaah sekalian, intinya ketenangan itu Allah letakkan di hati, bukan di tempat, bukan di benda. Itu adilnya Allah. Jadi saya kalau sudah berada di Masjidil Haram, bisa sholat di sana, itu saya baru merasakan tenang. Itulah keadilannya Allah. Yang ingin saya sampaikan adalah manusia itu Allah ciptakan sedemikian rupa, spesial betul di Masjidil, spesial betul. Baik, ada satu kisah yang kita hafal mati, kisah ini berkenaan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kemudian diumumkan di hadapan para malaikat. Sebagaimana Allah menyampaikan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian malaikat saksikan, aku akan menciptakan satu makhluk yang dia akan menghuni bumi. Itu sudah jelas ayatnya. Jadi memang Nabi Adam dan seluruh keturunannya dia nanti akan menghuni bumi. Ada satu masalah di sini. Apa masalahnya? Ada satu jin yang dulunya punya gelar Ajazil itu menjadi pemimpin dari para malaikat. Saking baiknya, saking solehnya jin. Karena memang diciptakan lebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Ini jin yang satu ini Allah tahu dalam hatinya itu gak lurus dalam ibadahnya. Dia hanya pengen dapat penghargaan, pengen dapat kedudukan yang mulia di hadapan para malaikat. Tapi lurus-lurus saja ibadahnya, dia tidak mendoakan Allah. Tapi dalam hatinya harus akan begini. Ketika mengetahui Allah akan menciptakan satu makhluk yang akan menghuni bumi, dia merasa kan, ini saya, kayaknya saya. Ternyata bukan. Allah menciptakan siapa? Adam. Maka yang awalnya jin yang satu ini, jin yang tadinya lurus-lurus ada dalam peribadatan, sudah mulai gelisah hatinya. Masa bukan saya gitu? Akhirnya yang tadinya punya gelar Ajazil berubah kala itu menjadi admin Labetura. Tahu admin Labetura? Tahu ya, asal usul cari info. Maka dia bertanya ke malaikatnya, malaikat tahu nggak tempat menciptakan makhluk itu? Kami nggak tahu. Ditanya lagi ke malaikat yang sebelah, nggak tahu juga. Ini kita bisa menemukan dalam tafsir At-Tabari ya. Lalu kemudian tanyakan ke yang lain, ditanyakan ke yang lain sampai kemudian iblis ini, belum iblis kala itu masih jin ya, jin yang punya gelar Ajazil ini tahu di mana tempat Nabi Adam menciptakan. Nabi Adam sudah dibentuk jemaah sekalian, sudah ada kepalanya, badannya, semua sudah sempurna. Karena Nabi Adam tidak melalui proses dari mulai sperma, kemudian sampai ke mudghah, embrio dan seterusnya, enggak, langsung diciptakan itu. Jin yang satu ini merasa penasaran, maka datanglah dia ke tempat Nabi Adam diciptakan dan sudah sempurna. Maka datang ini jin yang satu ini masuk ke matanya Nabi Adam alaihissalam. Dia sudah mulai bahasa takjub. Bayangkan ini apa di pupil, ada retina, terus kemudian masuk lagi ke kerongkongan, apa ini? Ini tempat keluar masuknya apa? Makanan, udara dan situ. Masuk lagi ke paru-paru, masuk lagi ke jantung, ke ginjal, ke liver dan seterusnya sampai ke usus sana. Jadi bahasa tafsirnya itu disebutkan ta'ajjuban bi khalqil Adam. Jin yang satu ini merasa takjub terhadap penciptaan Nabi Adam. Karena seriusan, Nabi Adam diciptakan sempurna betul. Sempurna betul. Makanya ketika jin itu merasa takjub akan penciptaan Nabi Adam, ini sudah mulai kena mental nih sebenarnya. Kalau memang seperti ini makhluknya memang betul kan? Karena memang yang sempurna itu adalah kita. Kita yang Allah ciptakan yang sempurna ini. Jin nggak segitunya. Coba bayangkan ketika Allah menyampaikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah aku ciptakan itu yang namanya manusia dengan sebaik-baik
penciptaan. Allah tidak bilang aku menciptakan malaikat dengan sebaik-baik penciptaan, aku tidak menciptakan bumi dengan sebaik-baik penciptaan. Kalau sebaik-baik penciptaan musnahkan bumi, berarti tidak sempurna dong. Ya kan? Nanti pada hari kiamat dia akan hancur, berarti tidak sempurna. Cuma manusia yang Allah menyebut sebaik-baik penciptaan itu adalah manusia. Oke. Lalu kemudian setelah itu, jin ini sudah balik sudah, dia sudah sakit hati betul gitu kan. Bukan dia yang dipilih oleh Allah untuk apa menghuni bumi. Sampai kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh. Kalau tadi kan belum ada ruhnya tuh. Setelah ditiupkan ruh, kemudian wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan kepada Nabi Adam ini semua ilmu pengetahuan. Dihadirkan di hadapan para malaikat dan kita temukan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-50. Wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada para malaikat, Ustaz, kok itu jinnya nggak disebut? Jinnya include di dalam barisan para malaikat. Karena jin kali ini mas kalian sebaris dengan malaikat. Taat, ya nggak ada yang maksiat, nggak ada yang menyebutkan Allah, nggak ada, lurus semuanya. Makanya sebaris dengan para malaikat. Makanya Allah hanya menyebut siapa malaikat. Kok jinnya nggak disebut? Jinnya sebaris dengan malaikat. Tapi karena jumlahnya lebih banyak malaikat, maka kayak gini nih, di sini ada laki-laki, gitu kan? Di sini ada laki-laki 100 orang, mungkin di sana perempuan. Ya udah sebut aja laki-laki aja semuanya. Secara umum gitu ya, dibariskan menjadi barisan laki-laki. Sama halnya, ketika Allah menyampaikannya malaikat dan jin, maksudnya di situ, sujudlah kalian kepada siapa? Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Maka semuanya bersujud, para malaikat dan jin-jin yang lain, kecuali siapa? Kecuali siapa? Iblis. Nah, iblis inilah yang kemudian hari pertama Allah menyematkan kepada jin yang satu ini, dia punya gelar iblis. Sebelumnya belum ada. Sebelumnya masih punya gelar Ajazil, pemimpin dari para malaikat. Sebelumnya disebut sebagai jin. Kala itu, nah ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, maka barulah hari itu Allah menyematkan kepadanya gelar iblis. Siapa iblis itu? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis ini dari bangsa jin dan dia mendurhakai perintah Tuhannya. Jadi jin itu, iblis itu dari kalangan apa? Bangsa jin, tapi dia mendurhakai perintah Allah. Maka Allah sematkan gelar kepadanya, kamu jadi iblis mulai hari ini. Ditanya sama Allah, "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Kenapa kau enggak mau sujud kepada Adam padahal itu perintahku kata Allah? Apa kata iblis? Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Alasannya apa? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan aku ciptakan dia dari tanah. Makanya sampai hari ini yang paling nyesel betul itu iblis itu sebenarnya. Kenapa? Karena iblis gak ngerti harga tanah dikain. Coba kalau dia ngerti, ya, coba dari dulu harga api dengan harga tanah mahal mana? Nah, orang seumur hidup saya sampai hari ini belum pernah saya menemukan ada orang bangga punya banyak api. Alhamdulillah aku ikut dia kemarin habis satu bangga kita ada. Orang itu justru bangga kalau punya banyak tanah, walaupun ya bahasanya merendah kan. Tanah saya cuma 10 hektar, ujungan ya. Dia merendah untuk apa? Meninggi. Tapi memang fitrahnya orang itu punya tanah bisa bangga, tapi punya banyak api nggak bangga, segitu-gitu aja. Api itu dari itu paling 2.000, 5.000 lah, ataupun kalau ternyata ada 100.000 karena casingnya ya, selebihnya ya segitu-gitu aja harga api. Maka jemaah sekalian, ketika Nabi Adam alaihissalam sudah sempurna bentuknya, sudah ditiupkan ruh, sudah dikasih ilmu, disuruh sujud gak mau, alasan iblis lebih baik daripada dia. Tahu nggak sebenarnya yang membuat iblis itu merasa gak mau sujud kepada Adam dan merasa diri lebih baik itu bukan dari segi penciptaan. Kalau dari segi penciptaan, iblis sedang membohongi dirinya sendiri. Buktinya apa? Sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh aja, iblis sudah takjub terhadap penciptaan Nabi Adam manusia. Udah takjub sedari awal itu. Betul bisa termasuk. Ya, sekarang betul. Karena iblis nggak punya. Iblis itu nggak ada. Tidak menemukan ginjal, liver. Pernah dengar iblis opname? Atau jin opname? Nggak ada. Atau misalnya malam Jumat yang sekarang pulang terlalu malam, kemudian ada pocong ngesot.
Coba kenapa misal asal kamu ada? Ya ada. Karena punya beragam macam penyakit kayak kita. Samurai, kolesterol, darah tinggi, pokoknya penyakit Tuhan itu memang kayak gitu. Dan iblis itu nggak punya, karena dia diciptakan dari apa? Api. Sebagaimana Ibu Aisyah menyampaikan, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar, dan diciptakan jin itu dari api yang menyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum, dan Allah menciptakan Nabi Adam sebagaimana sudah diterangkan kepada kalian. Baik, kita lanjut ya. Jadi dari sini kita bisa memahami bahwa iblis itu tidak mau sujud kepada Adam bukan karena dari segi penciptaan, bukan. Usul punya usul ketika dikeluarkan oleh Allah. Ya sudah, kalau gitu engkau menjadi makhluk yang tertutup. Tadi kan iblis nih. Terus ketika Nabi Adam digelincirkan dari dalam surga, ada kata syaitan. Jadi iblis, syaitan, ar-rajim sama jin yang sama itu. Jin yang sama. Terus kemudian dikeluarkan dari surga. Dan iblis ini sudah dikeluarkan dari surga, sudah menjadi makhluk yang terlaknat. Makanya kita kalau dalam keadaan takut melewati tempat yang angker, maka kita diminta oleh Allah untuk apa? Berlindung dari godaan siapa? Syaitan yang tertutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, yang terkutuk ini iblis. Iblis. Jadi paham ya? Nah, jamaah sekalian, ketika diberikan oleh Allah di kesempatan untuk meminta, apa yang kau minta? Satu aja. Ya, masih nggak. Iblis sudah diusir, masih nggak putus asa. Dia mesti minta sesuatu kepada Allah. Apa permintaan kau? Anzirni ila yaumi yub'atsun, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Bukan apa dia bukan, ditangguhkan aja kematiannya. Jadi kalau ada yang di sini ngambil satanisme gitu ya, nyembah setan dengan harapan nanti bisa si iblis ini akan melawan Tuhan, otaknya nggak nyampe memang. Parah betul ya. Itu yang cerebral palsy itu benar-benar kayak gitu, yang somplak otaknya gitu. Dia nyembah setan dengan harapan nanti setan yang dia sembah akan melawan Tuhan. Tapi bisa jadi ciptaan oleh Allah, ini iblis mau melawan Tuhan, itu gimana ceritanya? Baik. Ketika sudah Allah kabulkan, engkau akan menjadi makhluk yang ditangguhkan kematiannya sampai hari kiamat. Mau ngapain? La'ubuyan lahum ajma'in, aku akan menggelincirkan anak keturunan Adam semuanya tanpa terkecuali. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali memang hamba engkau yang ikhlas dalam ibadah, ya memang aku enggak kuat dalam ibadah. Udah ini dikasih kesempatan. Dikirain ini dikasih kesempatan yang banyak, itu kan masih bisa kan? Ya. Masih bisa digunakan buat tobat sebenarnya. Bisa nggak? Bisa. Tapi masalahnya itu nggak mau. Sampai disenggol sama malaikat, bis, ya kan? Malaikat harusnya. Kamu nggak mau tobat ya? Gue senior, kira ini udah mulai senioritas. Sedangkan dia nyubi, ya Allah senior, harus cium tangan, harus duduk sama nyubi. Hello, harga diri kok. Ya. Harga diri, mainannya harga diri. Dan ternyata apa yang menyebabkan iblis kamu sujud kepada Adam? Dia merasa senior dalam ketaatan. Bukan dari segi penciptaan, dari ketaatan. Bayangkan Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah menyebutkan bahwa iblis yang satu ini sudah beribadah kepada Allah 70.000 tahun sebelum Nabi Adam menciptakan. Berapa tahun? 70.000 tahun. Dan kita temukan asal ini dari kitab Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. 70.000 tahun. Terus tiba-tiba ujung-ujung ada satu makhluk, terus gue sujud gitu. Hello, harga diri senior, dia harus cium tangan sama junior tuh. Enggak lah gitu. Hanya sudah sampai hari ini. Berhari. Yang kamu sujud betul kepada Nabi Adam. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang menyebabkan Nabi Adam itu spesial di Islam? Tadi sudah ditiupkan dulu, dikasih ilmu, nah kita masuk ke hadis ini. Pokoknya kita paham aja dulu bahwa Nabi Adam diciptakan itu sempurna, dan iblis gak mau sujud bukan karena dari segi penciptaan, tapi karena dari segi senioritas dalam ketaatan. Dan Nabi Adam punya spesial. Apa spesialnya? Kita bacakan di sini. Arba'atu jawharin fi jismi Bani Adam. Ada 4 permata yang Allah letakkan dalam diri Bani Adam. Semuanya, termasuk kita hari ini. Selama dia masih keturunan Adam, kecuali mau ngambil teori Darwin ini, silakan. Dan siapa? Kerak ya, silakan. Kalau mau ini, kan pernah ada terjadi dialog ini. Datang ke hakim, pokoknya disahkan nih undang-undang ini tentang pengakuan bahwa kita ini berasal dari misalnya bilang nggak mau, gitu kan, kita tetap dari manusia gitu. Pokoknya satu kurva gitu. Sudah hakim akhirnya memutuskan
Baik, silakan sekarang kumpul semuanya yang percaya teori Darwin dan tidak dikumpulkan dalam satu ruangan. Silakan yang merasa dirinya turunan kera sebelah kanan. Yang merasa turunan dari manusia betulan sebelah kiri. Dan juga yang ke kanan. Paham ya? Fitrah apa itu namanya? Itu fitrah. Gak bisa dibohongi. Siapa di antara kita yang mau menjadi keturunan seperti itu ya? Kita ini keturunan Nabi Adam alaihissalam yang punya 4 permata. Yuziluha arba'atu asya. Tapi kata Nabi, sekalipun Bani Adam itu punya 4 permata, tapi dia bisa rusak dengan 4 hal. Jadi Allah kasih dia 4 permata, 4 permata ini bisa rusak dengan 4 hal. Apapun itu, namanya benda ya. Kita punya permata, gak dijaga, udah juga. Kita punya permata, kita sembarangan hilang. Kita punya permata jatuh, pecah. Baik. Apa yang dimaksud dengan 4 permata ini? Nabi menyebutkan yang pertama al-aql, yaitu akal. Ini akal ini permata. Yang membedakan kita dengan hewan itu apa? Akal. Makanya Buya Hamka berulang kali dalam saya ada satu beberapa kitab dari Buya Yahya, termasuk salah satunya adalah filosofi dakwah. Beliau menyampaikan kalau seandainya hidup itu hanya sebatas makan minum, dia tahu baju seperti kerbau, sama. Hidup makan tidur, itu makan minum tidur gitu aja. Binatang juga melakukan hal yang sama. Kalau misalnya hidup bekerja ya binatang juga bekerja sama. Binatang juga bekerja buat mendapatkan rezeki itu sama. Tapi yang membedakan kita dengan makhluk kita adalah akal. Ya akal. Fal aklu, adapun akal ini jamaah sekalian, dia itu bisa rusak. Jadi dengan apa? Fal ghadabu yuzilul aqla. Kemarahan itu bisa merusak permata yang pertama, yaitu akal. Kemarahan atau yang kemarahan? Kemarahan itu bisa merusak akal. Saya kasih contoh ini. Ada pepatah Arab mengatakan awalul ghadabi junun. Awal dari kemarahan itu kegilaan. Wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan itu penyesalan. Saya ulangi ya. Awal dari kemarahan itu kegilaan, dan akhir dari kemarahan adalah penyesalan. Coba lihat, orang yang marah itu mirip banget kayak orang. Jawab Pak, kayak orang teriak-teriak gak karu-karuan, maki-maki orang tengah jalan, bahkan memaki istrinya sendiri itu di hadapan orang. Saking marah mirip kayak orang gila. Coba dalam keadaan normal, berani gak dia teriak-teriak di jalan? Berani. Berani gak dia meninggikan suaranya di depan rumahnya kalau lagi gak marah? Berani. Ketika marah, memang orang itu mirip seperti apa? Seperti orang gila. Karena kemarahan itu bisa merusak yang namanya apa? Akal sehat. Ini sebagai mukadimah ya. Jadi akal itu bisa dirusak dengan apa? Kemarahan. Sekalipun jemaah sekalian, di dalam syariat kita, syariat Islam, kemarahan itu tidak berdosa. Nah ini kabar gembira buat kita nih. Jadi marah itu gak dosa. Masa sedih ya? Seriusan serius. Kalau Ustaz, tapi kan dilarang. Enggak dilarang juga. Di dalam syariat kita kemarahan itu enggak dilarang, enggak juga berdosa. Allah Ustaz tahu hadisnya apa? Apa hadisnya? La takdo falaka jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Wah, kita hafal betul itu. Mana pas lagi pulang dari TPK langsung memang ya ngulang-ngulangi di rumah, nyari betul suaranya. La takdo falaka jannah. Janganlah marah maka bagimu surga. Nyindir bapak sama mamanya sebenarnya. Tapi tujuannya ngulang hafalan katanya. Kalau udah hafal itu janganlah marah maka bagimu surga itu bukan larangan penghalangan jemaah sekalian. Jadi dilarang ini bukan haram, bukan. Kenapa? Karena marah itu adalah fitrah. Saya ulangi, marah itu adalah fitrah. Namanya fitrah bisa dihilangin nggak? Kalau namanya marah bisa dihilangin nggak? Gak bisa. Namanya juga fitrah. Fitrah itu bawaan Allah Pak. Bapak lahir sudah disertakan kemarahan di situ. Udah ada di situ. Sekiranya Bapak maksa minta kepada Allah untuk dihapuskan kemarahan dalam hatinya, misalnya malam-malam harus tahajud, saking ini ya, saking dekatnya nangis, ya Allah, cabut semua kemarahan dari dalam hati hamba, ya Allah, semuanya Allah. Minta sambil nangis, dikabulin sama Allah. Bersamaan dengan sudah selesai doanya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan maling masuk. Kira-kira maling dia apa ya? Diajak ngobrol, diajak ngopi, atau digebuk? Diajak ngobrol. Kalau sudah nggak ada kemarahan, masnya malingnya. Kok tahu? Cie, tahu kebanggaan gitu ya? Masnya malingnya? Iya. Kok tahu itu? Outfitnya tuh masya Allah keren banget. Pakai penutup wajah gitu, bawa pentungan, coba, bawa parang gitu ya. Kalau sudah nggak ada kemarahan kayak gitu ya mas kali. Anak pulang
pulang nih kesiram air panas sama tetangganya. Ayah, adik kena air panas. Masya Allah, anak ayah mau air tambah gitu. Paham ya? Kalau udah kena kemarahan, ternyata marah itu memang fitnah. Perkara nanti bisa dimaafkan dan sebagainya itu lain urusan. Yang jelas pertama kali saat kita berbenturan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, maka fitrah itu akan keluar apa? Marah. Dan di dalam Islam marah itu kan dilarang. Yang ada itu dirilis, Pak, di manage, bukan dihilangkan, bukan dilarang, bukan ditekan, enggak. Dia hanya sebatas di manage. Kenapa? Sekalipun kemarahan itu adalah fitrah, tapi dia rentan sekali ditunggangi oleh syaitan. Itu aja masalahnya. Kalau masalah fitrah dan fitrah betul sudah nggak bisa dihilangin, itu memang udah anugerah Allah Allah titipin dalam hati kita. Tapi kemarahan ini mudah ditunggangi oleh syaitan. Makanya ketika satu hari kami pernah lewat dengan sahabat, melihat ada orang yang dua-duanya itu sudah falahmar wajhuhuma. Jadi kedua-duanya itu sudah mau merah mukanya. Yang merah betul itu, saling mencaci memaki di depan umum. Apa kata Nabi? Inilah a'lamu kalimatan. Aku mengetahui satu kalimat. Lau qalaha, sekiranya diucapkan oleh salah satunya aja kalimat ini. La dhahaba anhu ma yajidu, niscaya kemarahannya akan pergi, akan hilang. Apa itu ya Rasul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bisa? Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mudah? Mudah. Gampang? Gampang. Karena lagi normal. Coba lagi mana? Belum tentu bisa mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim karena lagi normal. Kalau gimana begitu, makanya Nabi menyampaikan kalau gimana gak usah banyak gaya, gak usah banyak kalimat yang keluar, banyak tindakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kan kemarahan itu fitrah, tapi sekalipun dia fitrah, dia bisa menghilangkan akal dan dia ditunggangi oleh syaitan. Jadi pahami ya? Baik. Contohnya misalnya ada orang yang kehalang nih otaknya di gara-gara kemarahan, saking marahnya gitu, dia menceraikan istrinya dalam keadaan marah. Kucerai kamu, mulai hari ini kucerai. Ya tetangganya, ya. Tetangganya nanya, Pak, sudah Pak, kamu kucerai juga. Istri tetangga, dicerai juga. Otaknya udah konslet. Ada apa ini? Paham ya? Jadi kemarahan itu bisa merusak akal sehat. Semakin kita memelihara kemarahan yang nggak mau dirilis itu, maka konsekuensinya kayak tadi, hilang akal sehat kita, hilang. Dan nanti ujungnya apa? Penyesalan. Nah iya, makanya pernah ada yang sampai ke waktu isi parenting, ada seorang ibu angkat tangan. Ustaz, saya mau tanya nih, Ustaz, udah enak hati kan? Kalau mama udah angkat tangan tuh biasa curhatnya lebih panjang dibanding isi pertanyaannya kan? Dia tanya, Ustaz, bukankah tadi Ustaz menyampaikan kemarahan kita bisa ditukar dengan doa terbaik? Betul. Ustaz, bukankah dalam syariat kita marah itu gak dosa? Cakep gitu. Udah panjang betul dengan ratio gitu kan? Udah sampai ujung-ujungnya, Ustaz, saya pernah men-challenge diri saya untuk tidak marah pada Anda seminggu. Keren Pak. Berapa? Seminggu, 7 hari. Ya, saya bahagia mendengar ada seorang ibu berhasil men-challenge dirinya untuk apa? Tidak marah kepada anaknya seminggu. Kenapa saya senang? Saya mau cerita di tempat yang lain bahwa ternyata ada seorang ibu-ibu yang berhasil men-challenge dirinya tidak marah selama seminggu. Terus Bu, kok benar bisa? Itu 7 hari. Programnya berapa? 3 hari kok, gak main-main. Coba. Jadi saya sampaikan memang di dalam syariat kita kemarahan itu bukan ditahan, bukan dipendam, tapi dia apa? Dirilis. Dia apa? Dirilis. Alasan masa sih kan dilarang? Kan dilarang. Kasih dalil deh biar kami ini, biar kami yakin. Baik. Satu hari Nabi SAW itu duduk di hadapan para sahabat, kemudian menyampaikan satu hadis Nabi SAW. Idza ghadaba ahadukum wa huwa qa'imun. Kalau salah seorang di antara kalian itu marah dan posisinya berdiri, maka duduk, kalian jelas. Kalau masih marah, baring. Kalau masih marah, wudhu. Kalau masih marah, sholat. Baik, sekarang kita perhatikan betul-betul. Proses seseorang dari berdiri, kemudian duduk, kemudian baring, kemudian wudhu, kemudian sholat, itu proses nahan marah atau proses merilis kemarahan? Merilis. Paling tidak nih, kalau sekiranya kita memahami hadis ini adalah hadis larangan dan itu haram, marah itu haram, harusnya ketika seorang tadi marah, kalau kalian marah berdiri, duduk. Kalau masih marah juga, pokoknya jangan marah. Kan gitu harusnya. Kalau masih marah juga, pokoknya jangan marah, gitu aja sudah duduk kayak gitu. Oh, enggak. Nabi paham, kalau masih marah juga, baiklah.
Nah tujuannya apa? Kalau ada orang sudah kemarahannya di atas 10%, 100%, di bawah duduk turun 80%, di bawah baring tinggal 60, di bawah wudhu paling tinggal 40, di bawah sholat paling juga tinggal 20. Tujuannya apa? Mengembalikan otak ini supaya kembali pada kesadarannya. Karena kalau diikutin itu orang bisa membunuh dari sekali. Orang bisa mukul istri, bisa menampar, bisa mukul anak, bisa nyakitin mati orang, bahkan menghardik saudaranya. Kalau sudah dalam keadaan marah, apalagi kalau marah-marah yang ditimbun. Tapi kalau di sini yang dibully kemudian cuma senyum, didorong senyum, dekat-dekat senyum, galak. Tapi kakak ditemukan dalam koper dengan potongan 14. Iya, seriusan ini. Jadi orang tuh gak bisa meluapkan kemarahannya. Kalau dia nahan kemarahan, ujung-ujungnya pecah gitu. Bapak masih ingat kasus Balikpapan yang golok driver online beberapa tahun yang lalu? Ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak beritanya? Ada? Nggak ada. Jauh mana aja kita. Dan saya berhadapan langsung karena memang misi di lapas. Ya Allah, Mas, perasaan bulan lalu ada pembinaan ini, saya baru masuk. Kenapa? Itu yang golok driver online. Usulnya masih ada kan? Nggak ada strike. Gimana nyeselnya? Jadi dari ini usutnya itu tadi memendam kemarahan yang melampau terus aja dipendam. Kelihatannya depan orang senyum-senyum aja gitu. Akhirnya nggak kuat, akhirnya ya udah seperti itu gambarnya. Jadi kemarahan itu adalah fitrah yang sekalian. Dia tidak dilarang, hanya sebatas diri. Dan marah itu nggak dosa. Kebayang nggak kalau marah itu dosa? Kalau marah itu dosa, misalnya gini, bapak lagi marah, datang anaknya gitu kan, dengan membawa membawa kita tuh bisa marah. Kita baru tarik nafas tadi udah dosa. Dosa kata anaknya. Bapak marahnya, iya dosa. Sekiranya marah itu dosa. Terus yang dosa apa Ustaz? Ini sebagai penutup kejadian kita hari ini. Yang dosa apa? Yang dosa itu dampak dari kemarahan. Dampak dari kemarahan. Kalau kita nih sebel banget sama orang, itu belum dihitung dosa belum. Sampai kemudian ada dampak setelah itu, misalnya mengeluarkan kalimat kotor, mencaci maki, menghardik gitu kan, kata-katain orang dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas, maka setiap ucapannya dihitung sebagai dosa. Makanya Allah menyampaikan, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang diucapkan oleh seseorang kecuali ada malaikat yang senantiasa mencatat lagi teliti. Nah di situ dicatat dosa. Atau dalam keadaan marah kemudian tangan kita memukul tuh. Nah pukulan ini yang dihitung sebagai dosa. Saya tanya nih, jadi marah itu dosa kan? Ya, yang dosa itu apanya? Dampak dari kemarahannya, bisa mengucapkan kalimat kotor, memukul atau menzolimi saudaranya, itu yang menjadi bagian dosa di situ. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ingat 4 permata ya, ada 4 permata. Insya Allah ketemu lagi di Senin yang akan datang. Ini baru 1 permata kita hari ini, yaitu apa? Akal. Jadi jaga betul akal kita supaya tetap bersinar, supaya tetap sehat. Salah satu caranya dengan apa? Merilis kemarahan. Jangan mudah marah, Pak. Jangan mudah marah. Mau bilang nggak? Mau bilang? Nggak mau. Coba orang itu nggak ada Pak yang ramah sedikit. Mungkin. Tiba apa? Suka apa? Marah. Saya khawatir nanti kalau di sini suka marah-marah, masa depan kayak gitu. Gitu kalau gue bilang. Tapi jangan juga ditahan, justru mau nama. Nah makanya marahnya jangan ditahan, tapi dia apa? Dirilis dengan membaca apa tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau pas pulang, muka istri nggak ada yang beda dilihat, gak usah marah, deketin aja, kemudian bisikan di telinganya. Tinggal lanjutkan rukiah di sini ya. Jadi jangan suka marah. Yang baca ta'awudz supaya syaitan tidak menunggangi fitrah yang sudah Allah titipkan kepada kita. Yang ini adalah permata buat kita. Apa yang permata yang pertama? Akal. Insya Allah di sini yang akan datang kita lanjutkan permata kedua sampai keempat. Hadir makanya Senin depannya. Saat kalau datang buat sholat untuk pengajian nih. Kalau kali ada kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ini kalau kali ada,